Bab 653. Kamu, siapa kamu, mengapa kamu ingin menyerang tentara Phoenix Ilahi kami? Qi Zhenchang, sebagai presiden tentara Phoenix Ilahi, belum pernah melihat adegan besar apapun dalam hidupnya, bahkan ketika dia menghadapi Changlan dan Heisha, raja dari sebuah negara besar akan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mengaum dengan keras. Namun suara yang dia raung kali ini dipenuhi dengan getaran yang tidak bisa dibendung apapun yang terjadi. Terutama beberapa kata terakhirnya, bahkan dia sendiri bisa mendengar suara giginya yang bergemeletuk. Aura kekuatan misterius memang sangat menakutkan, namun yang membuatnya semakin bergidik adalah aura amarah yang menutupi langit dan matahari. Di bawah kemarahan ini, medan perang besar tampaknya diselimuti oleh kuali hitam pekat. Dia yakin bahwa bahkan ribuan serigala yang putus asa tidak dapat melepaskan aura menakutkan seperti itu, dan itu sebenarnya datang dari satu orang. Penampilannya sendirilah yang membuat medan perang besar ini menjadi sedingin dan sunyi seperti 9 nether abyss dalam sekejap. Kemarahan mendidih dengan hebatnya, dan Yun Ce merasa setiap sel di tubuhnya hampir meledak. Dia datang dengan kerinduan, kegembiraan dan semangat, berpikir bahwa dia akan segera melihat orang-orang yang dia sayangi siang dan malam dan bersatu kembali dengan mereka, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa yang menyambutnya adalah tanah air yang terinjak-injak dan hancur. Ini adalah kedua kalinya Yun Ce benar-benar kehilangan kendali atas emosinya di benua Tianshuan. Pertama kali adalah ketika Xiao Lai dan Xiao Lingqi diculik oleh klan surga terbakar, kali ini bahkan lebih baik dari sebelumnya. Kemarahannya berkobar-kobar bercampur api, dan bahkan dunia yang dilihatnya diwarnai dengan lapisan merah tua. Suara Qi Zhenchang datang dari kejauhan, dan api di tubuh Yun Ce berayun dengan keras, dan seluruh orang tiba-tiba jatuh dari udara dan jatuh langsung ke pasukan depan Divine Phoenix. Ledakan, tanah yang berjarak lebih dari 10 mil bergetar hebat, dan api di tubuh Yun Ce dilepaskan ke sekeliling bersama dengan badai energi yang sangat kuat. Anggota Divine Phoenix Army yang tak terhitung jumlahnya terjatuh ke tanah di tengah lolongan teror. Kavaleri tunggangan bahkan berteriak ketakutan. Ketika mereka berdiri dari tanah karena malu dan melihat sosok yang jatuh dari langit, pupil semua orang langsung membesar hingga meledak. Karena mereka melihat pemandangan paling menakutkan dalam hidup mereka. Tanah sepanjang lebih dari 10 mil retak parah, retakan yang tak terhitung jumlahnya berpusat di kaki Yun Ce dan menyebar ke segala arah, retakan terpanjang menyebar ke ujung garis pandang, yang lebarnya cukup untuk satu kaki. Di area 1000 kaki di sekitarnya, semua Divine Phoenix Army yang padat menghilang, dan bahkan mayat yang padat pun menghilang tanpa jejak. Kemudian, potongan baju besi dan puing-puing mayat jatuh dari udara satu demi satu. Turun, taburkan hujan darah yang nyata. Kalian, semua, akan mati. Anggota Divine Phoenix Army yang tak terhitung jumlahnya gemetar dan lumpuh dalam keterkejutan dan ketakutan yang luar biasa. Ratusan ribu rekan tidak dapat memberi mereka rasa aman sedikitpun. Suara itu berdering di telinga mereka. Suara itu sepertinya bukan berasal dari manusia sama sekali, melainkan kutukan yang mengancam jiwa dari dewa kematian. Kekuatan Kaisar, Feng Feiheng berkata dengan suara gemetar. Dia tidak dapat memahami bagaimana seorang kaisar bisa muncul di negeri kerajaan angin biru ini. Momentumnya dan semua tindakannya jelas berada di pihak kerajaan angin biru. Puncak alam misterius adalah tahta kerajaan angin biru kecil, jadi bagaimana mungkin ada seorang kaisar sebagai pendukungnya? Atau lebih tepatnya, bagaimana bisakah makhluk transenden seperti kaisar, yang memandang rendah dunia, bersedia membantu kerajaan angin biru yang kecil? Apa? Kaisar, kaisar, kata-kata Feng Feiheng membuat Qi Zhenchang dan Duan Qingham pucat ketakutan pada saat bersamaan. Meski keduanya naik tahta, mereka juga tahu dengan jelas apa arti kata kaisar. Feng Hengkong, pemimpin sekte Phoenix Ilahi dari kerajaan Phoenix Ilahi, juga merupakan penguasa puncak, dan ke-56 tetua adalah penguasa tahap menengah hingga akhir. Di seluruh sekte Ilahi Phoenix, hanya ada guru sekte tertinggi dan penatua tertinggi. Hanya ada selusin kaisar terbatas di sini, dan orang-orang ini adalah landasan sebenarnya dari sekte Phoenix Ilahi, dan mereka juga makhluk transenden. Mereka hampir tidak pernah menunjukkan wajah mereka, dan bahkan jika Feng Hengkong melihatnya mereka, dia harus memperlakukan mereka dengan hormat. 1 juta tentara Phoenix Ilahi sudah cukup untuk menyapu Blue Wind, namun di hadapan seorang kaisar sejati, tidak ada perbedaan besar dari 1 juta semut. Komandan Qi, apa yang harus saya lakukan, jika dia benar-benar seorang kaisar? Duan Qingham berkata dengan suara gemetar.
dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di medan perang. Bahkan jika dia menghadapi pasukan musuh yang 10 kali lebih besar darinya sendiri, dia tidak akan pernah menyerah. Anda akan panik, tetapi jika orang di depan Anda benar-benar seorang kaisar, itu bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh tentara. Karena dalam keadaan tertinggi memandang ke bawah ke langit, apa yang disebut angka, persenjataan, formasi, moral, dan kecerdikan, semuanya adalah lelucon yang tidak ada artinya. Seharusnya tidak, sama sekali tidak seharusnya. Bagaimana mungkin ada seorang kaisar di kerajaan Chang Feng kecil yang membantu? Feng Feiheng mengertakkan gigi dan berkata, biarkan aku pergi dan berbicara dengannya. Feng Feiheng suara tiba-tiba berhenti pada saat ini, karena saat api di tubuh Yun Ce menghilang dan hujan darah di langit berhenti, dia melihat wajah Yun Ce dengan jelas. Dalam sekejap, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia berteriak tanpa terdengar, Yun Ce. Meskipun Qi Zhenchang dan Duan Qinghang akrab dengan nama Yun Ce, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi Feng Feiheng, sebagai tetua dari Sekte Phoenix Suci, secara alami berada di tempat turnamen peringkat 7 kerajaan 3 tahun lalu. Siapapun yang secara pribadi mengalami turnamen peringkat 7 kerajaan tidak akan pernah melupakan wajah Yun Ce seumur hidup mereka. Ketika Feng Feiheng meneriakkan nama Yun Ce, mata Chang Yue yang menatap punggung Yun Ce sudah kusam. Matanya gemetar, bibirnya bergetar, tetapi tidak ada satu suara pun yang keluar dari bibirnya. Dalam keadaan linglung, dia mengulurkan tangannya, lengannya ke arah Yun Ce, dan tanpa sadar menggerakkan langkahnya untuk mendekat, namun pandangannya menjadi semakin kabur, dan bahkan seluruh kekuatan di tubuhnya menghilang sepenuhnya tanpa suara, menyebabkan tubuhnya perlahan terjatuh. Yang mulia, Dongfang Xiu dan Qin Wuxiang buru-buru mencoba membantunya, tetapi tiba-tiba bayangan emas melintas di depan mereka, dan aura kekerasan tiba-tiba melonjak, membuat mereka terhuyung mundur dan hampir jatuh ke tanah. Chang Yue, yang terjatuh, dipeluk oleh seorang pria berpakaian emas. Mereka memandang pria yang memegang Chang Yue dengan saksama, dan mata mereka melebar ke ukuran maksimalnya pada saat yang bersamaan. Yun Ce, benarkah itu kamu? Yun Ce memeluk Chang Yue. Kemarahan yang berada di ambang kehilangan kendali diselimuti oleh kehangatan dan kepuasan yang dalam, dan itu perlahan menjadi tenang. Turun, baru saja, punggungnya menghadap ke arahnya, tetapi pada saat dia mulai jatuh, sebuah suara sepertinya memanggil dari lubuk hatinya, menyebabkan dia berbalik hampir secara naluriah dan bergegas ke arahnya. Dia memegang tubuh halus di lengannya, yang jauh lebih kurus dibandingkan 3 tahun yang lalu. Dia merasakan sakit yang parah di hatinya, dia tidak tahu apakah harus kesal atau bersyukur. Dia kesal karena bencana seperti itu menimpa negeri angin biru, dan tekanan penaklukan negara tersebut selama 3 tahun penuh sangat membebaninya. Dia senang dia bisa bergegas kembali pada saat terakhir ini dan memeluknya seperti ini. Jika dia kembali lagi nanti, dia tidak berani memikirkan konsekuensinya. Mata Chang Feng kabur seperti kabut, dan dia menatap kosong ke arah Yun Ce yang begitu dekat. Pada saat ini, dia kehilangan setengah dari keagungan dan tekadnya yang biasa, hanya kelemahan yang menyayat hati. Bibirnya bergerak lembut, dan suaranya seperti bergumam dalam mimpi, suamiku, Jun, apakah itu benar-benar kamu? Petik 2, ini aku. Yun Ce mengangguk putus asa, aku kembali. Apakah aku sedang bermimpi? Tentu saja tidak. Yun Ce buru-buru mengambil tas tangan Chang Yue. Sambil meletakkan telapak tangannya di wajahnya, dia merasakan kehangatan tubuhnya. Aku di sini, sepenuhnya di sini. Lihat aku baik-baik, ini bukan mimpi. Aku tidak mati. Aku belum pernah mati. Yue-ku masih menungguku kembali. Bagaimana mungkin aku rela mati? Suhu yang hangat, sosok dan nafas yang menghantui, air mata Chang Yue membanjiri tanggul. Pada saat ini, burung Phoenix ilahi, perang, dan penaklukan negara, tekad, kebencian, semuanya tidak lagi penting. Sosok yang kembali padanya seperti mimpi di depannya benar-benar memenuhi hati dan jiwanya. Dia menyentuh wajah Yun Ce dengan penuh nafsu, matanya redup, suaranya seperti mimpi. Adikku Yun, suamiku belum mati, bagus sekali, bagus sekali. Dia bergumam dengan suara rendah, menangis, lengannya perlahan diturunkan, matanya dia juga menutupnya sedikit demi sedikit. Di bawah pengaruh besar pada hati dan jiwanya, dia pingsan dengan damai di pelukan Yun Ce, dengan hanya air mata di sudut matanya yang masih mengalir pelan satu persatu.
Yunce dengan lembut menekan telapak tangannya di dadanya dan perlahan memasukkan nafas langit dan bumi ke dalam tubuhnya. Nafas batinnya sangat lemah, dan Yunce bisa membayangkan bahwa dia mungkin tidak tidur selama beberapa hari beberapa malam. "Yuer, istirahatlah yang baik, serahkan semuanya padaku," gumam Yunce pelan. Dia memeluk Chang Yue dan berdiri perlahan. Menghadapi Dong Fangxiu dan Qin Wuxian, yang wajahnya benar-benar merah, dia membungkuk sedikit dan berkata, "Tuan Istana Dongfang, Tuan Istana Qin, terima kasih telah melindungi Yuer saya. Terima kasih atas kerja kerasmu selama periode ini. Ini adalah tanggung jawab kami." Melihat Yunce, Dong Fangxiu tidak bisa tenang. 3 tahun yang lalu, dia dimakamkan di Bahtera Suan kuno. Sama sekali tidak ada alasan baginya untuk bertahan hidup. Blue Wind Nation kehilangan permaisuri dan mutiara paling mempesona dalam sejarah. Tapi, dia kembali hidup, dan kekuatannya melampaui pertumbuhan yang mengguncang bumi. Dia tidak berani berspekulasi tentang kekuatan Yunce saat ini, tapi dia membunuh seorang tetua dari Sekte Ilahi Phoenix hanya dalam beberapa napas. Yunce di depannya, pemuda yang pernah terkenal di Istana Mendalam Blue Wind, sekarang memiliki tingkat kekuatan yang sangat besar yang membuatnya tidak dapat melihat ke atas. Akan menyenangkan untuk kembali, alangkah baiknya untuk kembali, Qin Wuxian mengangguk dengan penuh semangat. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Xiao Yun dan yang lainnya turun dari langit dan datang di belakang Yunce. Yunce dengan lembut memeluk Chang Yue ke dalam pelukan nomor 7 di bawah langit. "Saudari 7, lindungi dia untukku. Dia adalah istriku." Nomor 7 di dunia dengan sungguh-sungguh mengangguk, "Saudara Yun, jangan khawatir, kecuali aku mati, tidak ada yang bisa mendekatinya." "Ya," Yunce sedikit mengangguk, wajahnya tidak bahagia atau sedih, tenang dan jantung berdebar-debar. Wajahnya mata beralih ke Xiao Yun, dia tiba-tiba berkata, "Xiao Yun, apakah kamu pernah membunuh seseorang?" "Ah," Xiao Yun tertegun sejenak, dan kemudian menggelengkan kepalanya, "Tidak." Yunce berbalik berkeliling dan melihat ke arah Divine Phoenix yang gelap di utara. Ketika dia menjadi tentara, kemarahan dan niat membunuh kembali mendidih di pupilnya. "Jika kamu ingin tumbuh menjadi pria sejati, mulai hari ini, biarkan tanganmu ternoda dengan darah musuh." Suara itu jatuh, dan tubuh Yunce telah ditembak, membawa kebencian yang tak ada habisnya, bergegas menuju pasukan Divine Phoenix yang telah memaksa seluruh kerajaan Blue Wind ke dalam jurang keputusasaan. Xiao Yun berdiri di sana, linglung sejenak dan bingung. Meskipun yang paling dibenci para elf kita adalah pembunuhan dan perang, orang nomor 1 di dunia perlahan berkata, "Tapi hari ini, jika aku jadi kamu, aku pasti akan membiarkan tubuhku ternoda oleh darah orang-orang ini." Lihatlah tanah yang awalnya damai ini, sekarang telah diinjak-injak oleh musuh dan ternoda oleh darah rakyat kita sendiri. Tanah tersebut berlubang-lubang, dan puluhan juta orang telah terkubur. Ini jenis dosa yang tidak bisa diampuni dan manusiawi. Sebagai musuh semua orang, intoleransi dan kebaikan tidak hanya murahan, tapi juga bodoh. Petik 2. Jangan lupa, ini bukan hanya tanah air Yunce, tapi juga tanah airmu. Xiao Yun. Petik 2. Bab 654. Yunce, yang mana? Yunce yang mana? Permaisuri keluarga kerajaan Blue Wind, yang sendirian menantang Sekte Phoenix suci kita saat itu, siapa lagi yang bisa melakukannya? Desis Feng Fei Heng. Tapi, bukankah dia mati di primordial mendalam Ark 3 tahun lalu? Qi Zhenchang dan Duan Qinghan tampak tidak percaya, dan pada saat itu, tingkat kekuatan mendalam Yunce adalah Bumi Xuan, dan kekuatannya sebanding dengan mendiang Wang Xuan. Tapi kekuatan orang ini bahkan setara dengan Penatua ke-43. Petik 2. Aku ingin tahu kenapa lebih dari kamu. Feng Fei Heng mengertakkan gigi dan meraung, pupil matanya selalu dalam keadaan yang sangat melebar, tapi dia itu Yunce. Kamu tidak mungkin salah. Petik 2. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika dia benar-benar seorang kaisar, mundur, tentu saja, mundur. Feng Fei Heng meraung dengan suara yang dalam. Dia berkata, mungkinkah kamu begitu naif sehingga kamu berpikir bahwa pasukan yang berjumlah ratusan ribu dapat bersaing dengan seseorang di alam kaisar? Awalnya, dia bersiap untuk memiliki keberanian untuk menggunakan identitasnya sebagai tetua Phoenix dan prestise Sekte Phoenix Ilahi untuk melawan pria ini. Kaisar yang menakutkan tiba-tiba muncul untuk bernegosiasi.
Tapi ketika dia mengetahui bahwa orang ini sebenarnya adalah Yun Che, dia tidak lagi berpikir sedikitpun. 3 tahun lalu, dia berani menghadapi seluruh Sekte Phoenix Suci sendirian di wilayah Sekte Phoenix Suci. Bahkan ketika menghadapi Master Sekte Phoenix dan sekelompok tetua Phoenix, dia tidak dirugikan dalam hal momentum. Bakat dan kekuatannya sangat kuat, dan temperamennya sangat kejam dan kuat. Saat itu, hanya Yun Che yang berada di alam mendalam bumi yang berani menghadapi Sekte Divine Phoenix sendirian. Sekarang, bagaimana dia bisa takut dengan reputasi Sekte Divine Phoenix seperti orang biasa? Terlebih lagi, aura kebencian yang ia keluarkan membuat dunia bergetar. Wajah Qi Zhenchang berkedut, tetapi dia mengambil giok transmisi suara tanpa ragu-ragu dan berteriak, "Seluruh pasukan mundur, mundur," dengan kecepatan penuh. Perintah mendesak Qi Zhenchang membuat sebagian besar pemimpin tercengang. Di tempat, saya hampir mengira ada yang tidak beres dengan telingaku, dan berbagai pertanyaan kembali muncul di benak Qi Zhenchang, mundur, mundur. Hanya karena ini, satu orang. Bajingan, Qi Zhenchang marah, mengaum, dia bukan manusia, dia adalah seorang kaisar. Kaisar, 43 tetua baru saja mati di tangannya tanpa perlawanan apapun. Apakah kalian semua buta? Seluruh pasukan mundur, segera mundur secepat mungkin. Sebelum Qi Zhenchang meletakkan batu giok pemancar suara, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dia tanpa sadar melihat ke atas dan melihat sosok emas perlahan terbang turun dari tembok kota. Gelombang kemarahan, nafas dari kemarahan, kebencian, dan kekerasan tiba-tiba menekan hati dan jiwanya, menyebabkan semua darah di tubuhnya berhenti seketika di bawah tekanan yang ekstrim. Di seluruh medan perang, tentara Phoenix Suci berkekuatan 600.000 orang dan tentara angin biru yang telah layu hingga kurang dari 50.000, semuanya merasakan seluruh tubuh mereka menjadi dingin pada saat yang sama. Bahkan prajurit nomor 1 di dunia menunjukkan kedalaman keterkejutan di wajahnya, dan panik. Ini adalah pertama kalinya di benua Tianxuan Yun Che melepaskan semua aura pembunuhnya tanpa keberatan apapun. Begitu kuatnya hingga seolah-olah telah berubah menjadi substansi. Begitu kejamnya hingga bulu kuduk setiap orang berdiri tegak. Hati mereka dan jiwa-jiwa sedingin mereka berendam di kolam yang dingin. Mati, lampu merah menyala di tangan Yun Che, dan Heaven's Meeting Sword keluar. Dan menyapu ke depan, ledakan. Yun Che baru saja menyapu dengan pedang, tanpa keterampilan mewah atau misterius apapun, tetapi itu menyebabkan suara gemuruh yang besar seperti bumi hancur. Di depan Yun Che, bumi benar-benar runtuh, dan ribuan dewa tersebar di debu yang beterbangan. Para prajurit Phoenix langsung terhempas oleh badai energi yang sangat kuat ini. Bahkan sebelum mereka sempat mengeluarkan raungan putus asa, mereka berubah menjadi bunga darah merah, mekar dengan indah di udara dengan percikan daging cincang dari tunggul mereka. Tanah luas itu segera ternoda merah karena darah yang menyilaukan. Hanya dengan satu serangan pedang, 3.000 tentara Divine Phoenix mati tanpa satu tubuh pun. Meskipun Qi Zhenchang dan yang lainnya di posisi tengah berjauhan satu sama lain, pemandangan ini masih mengejutkannya hingga hampir gila. Dia mengepalkan giok transmisi suara erat-erat di telapak tangannya dan meraung dengan seluruh kekuatannya, "Mundur, seluruh pasukan." Dalam raungan Qi Zhenchang yang puluhan kali menakutkan, sosok Yun Che sudah mendekat dengan kecepatan luar biasa di pupilnya, dan pedang merah terang besar di tangannya dipenuhi dengan cahaya dan cahaya merah misterius. Aura yang begitu ganas hingga tak terlukiskan membombardir pasukan Phoenix Ilahi yang belum pulih dari tempat kejadian tadi. Ledakan, raungan yang menggelegar benar-benar membuat pendengaran semua orang kewalahan. Seketika, cahayanya menjadi sangat redup. Bukan karena awan gelap tiba-tiba muncul di langit, tapi tanah di sekitar beberapa mil telah terangkat seluruhnya, dan ratusan ribu pasukan Divine Phoenix terlempar ribuan kaki bersama mereka. Tinggi di langit, untuk sesaat, langit dan bumi tampak benar-benar terbalik. Tanah runtuh di celah-celah. Langit dipenuhi dengan tanah gelap dan tentara Phoenix Ilahi yang melolong ketakutan. Namun, lolongan menakutkan itu hanya bertahan untuk waktu yang singkat. Mereka tubuhnya benar-benar hancur dalam badai pedang yang sangat dahsyat ini, dan potongannya lebih kecil dari pasir dan debu. Wow, pasir hitam dan tanah di seluruh langit berjatuhan, tapi tidak satupun dari hampir 100.000 pasukan Dewa Phoenix yang terangkat, karena yang jatuh hanyalah potongan daging dan darah yang sangat halus, apalagi sesosok mayat, tak seorang pun dapat dihitung, tak ada satupun jari yang terlihat. Ketika semua tanah yang terangkat akhirnya jatuh kembali,
warna tanah itu tidak lagi kuning keabu-abuan, melainkan merah tua yang mengejutkan, bercampur dengan baju besi merah yang tak terhitung jumlahnya dan senjata yang juga telah dihancurkan. Di atas daratan, retakan spasial berputar, mendesis, mendesis, mendesis di bawah kekuatan pedang berat yang masih belum sepenuhnya hilang. Medan perang yang besar berubah menjadi api penyucian yang berdarah, menakutkan, menjerit dan meratap dalam sekejap, benar-benar hanya dalam sekejap. Orang-orang yang mati belum sepenuhnya mati, tetapi orang-orang undead gemetar, menjerit, dan patah hati. Banyak orang dari tentara Phoenix Suci yang tidak terpengaruh terjatuh ke tanah, dengan pupil mereka mengecil, belum lagi berdiri, hati dan jiwanya terpisah sepenuhnya dari tubuhnya karena rasa takut. Tercekik, sangat tertekan dan tercekik, pasukan angin biru di depan gerbang kota melebarkan matanya, curiga dengan mimpi mereka. Pasukan Divine Phoenix yang sangat mereka benci dihancurkan di area yang luas dalam sekejap, mereka seharusnya bersemangat, tapi pemandangan di depan mereka membuat mereka merasa takjub dan takut hampir sama seperti tentara Divine Phoenix. Bahkan Feng Yunli, yang telah lama mempertimbangkan kematian, matanya melebar dan dia tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Xiao Yun memandangi hujan darah yang jatuh di langit, mayat-mayat yang tak ada habisnya, dan bumi yang langsung diwarnai merah. Dia sudah mengambil keputusan dengan tekad yang kuat. Tubuhnya bergetar sebentar, dan kemudian dia berbalik, dengan kasar sambil memegang tangannya erat-erat. Wajahnya sepucat kertas, aku tidak bisa melakukannya, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Nomor 7 di bawah langit dengan cepat memeluknya dan menghiburnya, tidak masalah sama sekali. Kakak Yun yang kusuka, awalnya kamu adalah orang yang sangat baik sehingga kamu bahkan tidak ingin menyakiti binatang kecil. Jika kamu benar-benar menjadi seperti kakak Yun, aku malah akan takut, jadi, itu tidak masalah. Wajah orang nomor 1 di dunia juga telah berubah. Menjadi sangat jelek, dia berbalik, bahkan tidak berani untuk melihat medan perang berdarah. Dia bergumam, di dunia ini, ada niat membunuh yang begitu mengerikan. Sebagai seorang komandan prajurit, Duan Qinghang dan Qi Zhenchang telah menghabiskan sebagian besar waktunya di tentara nasional dan belum pernah melihat kekuatan sebenarnya dari kaisar. Mereka menyaksikan tanpa daya saat 100.000 pasukan, seluruh 100.000 pasukan tewas dengan kejam di bawah pedang Yun Ce, hanya satu serangan pedang. Tidak ada sedikit pun kesempatan untuk melawan atau melawan, bahkan seluruh tubuh, bahkan tempat pemakaman. Tentara Phoenix Ilahi, yang dapat menaklukkan dunia dan menyapu 6 negara, memiliki peralatan paling canggih dan kualifikasi tingkat atas Tianxuan, bahkan bukan sekelompok semut di depan orang ini. Meskipun mereka telah mengalami ratusan pertempuran dan hati mereka sekokoh batu, hati mereka runtuh pada saat ini. Qi Zhenchang mundur dengan panik, lalu duduk di tanah, dan kemudian meraung seperti orang gila, mundur, cepat mundur. Raungan Qi Zhenchang hampir merobek tenggorokannya, dan tentara Phoenix Ilahi yang gemetar ketakutan juga terbangun dari mimpi buruk, mengeluarkan jeritan aneh, dan melarikan diri kembali dengan gila. Begitu garis pertahanan spiritual runtuh, bahkan para komandan pun ketakutan. Bagaimana mungkin ratusan ribu pasukan Divine Phoenix ini peduli dengan disiplin militer? Mereka semua melarikan diri seperti lalat tanpa kepala, hanya ingin melarikan diri dari iblis mengerikan yang jatuh dari langit secepat mungkin. Dalam sekejap mata, tentara dikalahkan sepenuhnya, dan sejumlah orang yang tidak diketahui jumlahnya terbunuh karena saling menginjak-injak. Tapi bagaimana mungkin Yun Ce, yang penuh kebencian dan niat membunuh yang tak terkendali, berhenti karena kemunduran mereka? Dengan matanya yang merah, dia membubung ke langit. Api gagak emas dengan cepat mengembun di udara. Di dalam sekejap mata, mereka telah meluas hingga puluhan kaki. Melihat dari kejauhan, ayo, seperti matahari merah lainnya muncul di langit. Matahari meledak. Petik 2. Matahari merah yang tinggi di langit meledak, menghujani langit dengan api kehancuran. Ini adalah nyala api gagak emas, nyala api kehancuran yang bahkan akan membunuh penatua Phoenix Feng Feiying jika menyentuhnya. Bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang bisa ditahan oleh tentara Phoenix Suci biasa? Api merah menutupi langit dan jatuh, dan semua tentara Phoenix Ilahi yang tersentuh oleh api langsung terbakar dengan api merah dan berubah menjadi arang, atau bahkan langsung terbakar menjadi ketiadaan. Jeritan, tangisan, raungan, ketakutan, dan suara terbakar, terjalin dengan lagu pemakaman neraka yang menakutkan di atas medan perang. Sebagai tentara Phoenix Ilahi yang tak terkalahkan, mereka menyapu angin biru,
berbaris di bawah kota kekaisaran, dan merebut kota kekaisaran angin biru. Semudah mencari tas untuk mengambil sesuatu. Mereka tidak pernah bermimpi akan bertemu dengan orang seperti itu, orang yang kuat tapi tak terduga, iblis yang sangat kejam. Energi mendalam Phoenix di tubuh Feng Feiheng berlari dengan liar, mencapai kecepatan ekstrim, suara di telinganya membuatnya merasa seperti berada dalam mimpi buruk. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, tanpa sadar dia menoleh ke belakang dan melihat Yun Ce kurang dari 10 kaki di belakangnya. Pupil Feng Feiheng tiba-tiba membesar, dia mengertakkan gigi dan menggunakan gerakan langit pembakaran api Phoenix, meledakkan api Phoenix ke seluruh tubuhnya ke arah Yun Ce. Wajah Yun Ce suram seperti dewa pembunuh maut dari neraka. Menghadapi serangan Feng Feiheng, dia dengan ringan mengayunkan Heaven Smithing Sword di tangannya. Api Phoenix Feng Feiheng yang kuat menyentuh kekuatan pedang yang berat, dan dalam sekejap itu hancur menjadi bunga api yang berterbangan di langit. Tetapi badai energi mendalam yang ditimbulkan oleh pedang berat itu hampir tidak terpengaruh. Di tengah suara siulan di udara, itu menghantam dada Feng Feiheng dengan keras. Ledakan, Feng Feiheng meludahkan 3 anak panah berdarah dan berguling ke tanah. Sebelum dia bisa berdiri, Yun Ce meraih kerah bajunya dan mengangkatnya. Perasaan dingin akan kematian juga datang dari belakang. Aku Feng Feiheng. Aku adalah tetua ke-19 dari Sekte Phoenix Ilahi. Kamu tidak dapat membunuhku. Setiap otot dan saraf di tubuh Feng Feiheng bergetar hebat. Jika tidak, Sekte Divine Phoenix tidak akan membiarkanmu pergi. Boom! Di tengah jeritan putus asa dan melengking Feng Feiheng, bola api meledak di punggungnya, mengubah sesepuh Divine Phoenix yang telah sombong selama separuh hidupnya menjadi pecahan api yang berterbangan di langit. Bab 655. Zhen Chang dan Duan Qinghang belum pernah melihat kekuatan kaisar sebelum hari ini, tetapi mereka tahu apa konsep Tuan itu. Di Kekaisaran Phoenix Ilahi, yang paling kuat di antara 7 kerajaan, Tuan dianggap sebagai makhluk transenden seperti dewa. Tapi setelah Feng Feiying, mereka menyaksikan tanpa daya karena Tuan Feng Feiheng kemudian hanya memiliki 2 setelah bertemu satu sama lain, dia dibunuh oleh tangan Yun Ce. Kejutan dan kengerian di hati kedua orang itu tidak dapat ditingkatkan. Mereka melihat ke belakang di udara dan tiba-tiba menemukan bahwa pasukan Divine Phoenix yang perkasa telah layu dalam sekejap mata. Api bencana terus berjatuhan dari langit, menghancurkan satu demi satu, seluruh tentara Phoenix Ilahi dikirim ke neraka kematian. Qi Zhenchang mencubit giok transmisi suara dengan jari gemetar dan berteriak, sebarkan semuanya, pasukan depan pergi ke timur, tentara tengah pergi ke barat, dan tentara belakang pergi ke selatan. Di bawah perintah Qi Zhenchang, pasukan yang melarikan diri tentara Divine Phoenix mulai berpencar ke 3 arah. Berkonsentrasi di satu arah hanya akan memfasilitasi pembantaian pihak lain. Namun, menyebar ke 3 arah pasti akan membuat Yun Ce hanya mengejar salah satu dari mereka dan tidak bisa mengurusnya, yang lain. Menghadapi Divine Phoenix Army yang tersebar, Yun Ce terhenti di udara dan berhenti mengejar, seolah dia ragu arah mana yang harus dikejar. Qi Zhenchang, yang melarikan diri ke timur, menghela nafas lega ketika dia melihat Yun Ce berhenti di sana. Dia bahkan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri ke depan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melarikan diri seperti ini. Benar-benar malu. Bahkan jika dia gagal dalam perang paling tragis, dia tidak akan pernah mencapai titik ini. Tapi ini bukanlah kekalahan di medan perang, tapi pelarian dari pembantaian iblis. Setelah beberapa saat, Yun Ce masih tidak terus mengejar, dan hanya menyaksikan tanpa daya ketika 3 kelompok tentara Phoenix Ilahi dengan cepat menghilang dari pandangan. Tapi api kebencian yang membara dengan ganas di pupilnya, dan aura pembunuh yang mendidih di sekujur tubuhnya, tidak melemah sama sekali. Pada saat ini, dia akhirnya bergerak, tapi tetap tidak mengejar, tapi perlahan naik ke dalam langit, hingga tingginya ribuan kaki di langit. Melihat dari ketinggian ini, visinya mencakup seluruh pasukan Divine Phoenix yang melarikan diri. Kalian antek-antek jahat dari Divine Phoenix, semuanya harus mati. Yun Ce mengerang kesal, suaranya sangat rendah, tapi seperti kutukan iblis yang menusuk hati orang, itu bergema dengan jelas di hati semua orang. Di telinga dan hati orang, lengannya perlahan terbuka di udara, dan lapisan api merah perlahan menyala di permukaan tubuhnya. Lapisan api ini tidak kuat, tapi anehnya mencerminkan bahwa langit di atas berangsur-angsur berubah menjadi merah. Melawan tentara Phoenix Ilahi ini,
dia selalu membakar api gagak emas, daripada api Phoenix yang lebih mudah dikendalikan. Karena hanya kekejaman dan ledakan api gagak emas yang bisa melepaskan rasa dendam dan amarah di hatinya. Iblis yang mengerikan itu tinggal di sana dan tidak mengejarnya untuk waktu yang lama. Pasukan Divine Phoenix sedikit santai selama kekalahan habis-habisan mereka, berpikir bahwa mereka telah lolos dari pisau daging iblis yang kejam. Pada saat ini, mereka tiba-tiba merasakan suhu udara di sekitarnya meningkat dengan kecepatan yang sangat berlebihan, dari hangat, panas, hingga terik yang membuat mereka tidak nyaman secara fisik. Setelah hanya beberapa tarikan napas, seolah-olah ada sesuatu. Potongan besi panas membara membakar kulit mereka. Bahkan udara yang mereka hirup ke dalam tubuh mereka berubah menjadi panas yang menyengat, membakar organ dalam dan mengejang hebat. Dan suhu yang mengerikan masih meningkat pesat setiap kali menarik napas. Mereka menoleh ke belakang dengan ngeri dan melihat bayangan yang terbakar dengan api merah di langit di belakang mereka. Udara sepertinya telah berubah menjadi api yang tak terlihat, membakar kulit mereka menjadi merah. Baju besi merah yang menempel di kulit itu seperti besi merah, menyebabkan semakin banyak anggota Divine Phoenix Army berteriak kesakitan. Apa yang terjadi? Qi Zhenchang dilindungi oleh kekuatan mendalam Wang Xuan, tetapi dia masih merasa seolah-olah berada di tungku besar. Seluruh bagian tubuhnya terbakar dengan rasa sakit yang hebat. Dia menatap dengan mata terbelalak. Dia memejamkan mata dan menahan nafasnya erat-erat, karena udara yang dihisapnya ke dalam dadanya lebih panas dari api. Di bawahnya, lebih dari separuh tentara Phoenix Suci telah berhenti melarikan diri. Mereka berguling-guling di tanah kesakitan, melepaskan baju besi mereka seperti orang gila. Namun, baju besi ini sudah sepanas lahar dan terbakar kuat di tanah. Aktif kulitnya, bila dicabut paksa, muncul sepotong besar daging dan darah berbau gosong. Raungan itu sama menyedihkannya dengan hantu jahat yang menjalani hukuman api penyucian. Api penyucian yang menyala-nyala ini turun sedikit demi sedikit dan menyelimuti seluruh area 70 mil di sekitar Yunce. Seluruh Divine Phoenix Army sepenuhnya termasuk di dalamnya, tanpa kecuali. Kota Kekaisaran Angin Biru dan Tentara Angin Biru di utara secara alami tidak terpengaruh. Mereka hanya merasa udaranya menjadi sedikit panas, tetapi mereka semua melihat perilaku aneh tentara Phoenix Ilahi, dan jeritan yang semakin sedih tak tertandingi. Jernih, apa yang terjadi? Nomor 7 di bawah langit bertanya dengan heran. Tiba-tiba, bibirnya terbuka lebar dan dia menunjuk ke arah Yunce dan berkata, itu. Sosok emas besar muncul di wajah Yunce, tubuh bayangan. Itu adalah burung dengan penampilan cantik dan siluet yang sangat mulia. Ia terbang dengan sayapnya terbentang. Kepala burung itu tinggi, seperti kepala burung Phoenix. Bulu-bulunya berwarna emas paling murni, seperti kumpulan api yang menyala-nyala, api emas. Terdapat 3 kaki di bawah badan dan bulu ekor yang panjang, juga berwarna emas menyala dan mempesona. Dan menyertai bayangan emas yang luar biasa indah dan mewah ini adalah tekanan dan aura kehancuran yang membuat bumi dan langit bergetar. Itu adalah bayangan gagak emas. Orang nomor 1 di dunia berseru kaget. Ini bukan pertama kalinya dia melihat bayangan gagak emas. Setiap kali Raja Iblis menjalankan rekor dunia pembakaran gagak emas, bayangan gagak emas akan muncul dalam sekejap atau dalam waktu yang lama. Namun, bayangan gagak emas yang dilihatnya semuanya menjulang, tembus cahaya, dan warna emasnya relatif redup. Namun, bayangan api gagak emas yang muncul di belakang Yunce saat ini sama nyatanya dengan roh gagak emas, hanya seperti roh gagak emas realitas datang ke dunia. Cahaya keemasan yang terik begitu terang hingga dia hampir tidak bisa membuka matanya, tekanan yang sangat kejam dan aura destruktif membuatnya gemetar dalam-dalam meski berada jauh dan tidak terkunci oleh aura lawan. Semua kaisar iblis sebelumnya di alam iblis ilusi diberi 3 tetes darah sumber ketika mereka membangunkan garis keturunan mereka di tanah leluhur gagak emas. Mereka hanya diberi waktu 3 bulan untuk memahami rekor dunia pembakaran gagak emas. Kaisar iblis paling kuat di dunia sejarah klan kekaisaran iblis adalah, rekor dunia pembakaran gagak emas baru mencapai tingkat keempat. Tapi Yunce diberi 9 tetes darah asal, rekor dunia pembakaran gagak emas, dan karena tubuh api roh jahatnya yang istimewa dan pemahamannya yang sangat tinggi, dia telah memahami seluruh tingkat ke-7 dalam waktu kurang dari 3 bulan. Dengan kata lain, Yunce, anggota baru klan Kaisar Iblis, memiliki kekuatan api gagak emas yang melampaui semua Kaisar Iblis di seluruh sejarah klan Kaisar Iblis.
Bahkan leluhur Kaisar Iblis tidak dapat menandinginya. Belum lagi menjadi yang terbaik di dunia saat ini, bahkan Raja Iblis sebelumnya yang terlahir kembali di sini akan terpana oleh aura gagak emas yang dilepaskan Yun Ce saat ini. Karena apa yang dilakukan Yun Ce saat ini adalah ranah ketujuh dari rekor dunia pembakaran gagak emas yang belum pernah mereka sentuh sebelumnya dan bahkan tidak pernah berani mereka impikan. Semuanya, pergilah ke neraka. Yun Ce berkata dengan suara rendah, dia mengerang. Mendengarkan suara ratapan kesakitan di telinganya, pupil matanya bersinar karena kenikmatan melampiaskan. Rekor dunia pembakaran gagak emas tingkat ketujuh. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, relatif sulit untuk mengendalikannya, dan itu akan disertai dengan konsumsi yang besar. Namun, para penyerbu yang melakukan kejahatan keji di kerajaan Blue Wind, dan kejahatan mereka tidak dapat diperbaiki bahkan jika mereka mati. Mereka harus mati, semuanya. Gagak emas membakar alam, abu. Dunia bawah, api di tubuh Yun Ce dan bayangan api gagak emas di belakangnya meledak dalam raungan rendahnya. Boom, raungan malapetaka menenggelamkan semua suara. Tembok kota Blue Wind dan semua orang di bawah kota, dunia di depan mereka dipenuhi dengan api merah dalam sekejap, berubah menjadi dunia api yang sangat murni. Tentara Phoenix Ilahi, bumi, cakrawala, dan bahkan langit di atas, semuanya. Semuanya sepenuhnya tertutup oleh api. Selain api, tidak ada lagi yang bisa dilihat. Seolah-olah seluruh dunia telah berubah menjadi api penyucian pada saat itu. Sepasang pupil membesar, dan mulut mereka terbuka hingga ekstrim, tapi tidak ada yang bisa mengeluarkan suara. Telinganya benar-benar tuli, dan matanya merah padam. Seolah-olah segala sesuatu dibakar dengan kejam dalam nyala api yang tak terbatas. Apa yang mereka saksikan masing-masing adalah pemandangan paling mengejutkan dan menakutkan dalam hidup mereka. Mereka yakin bahwa letusan gunung berapi yang paling mengerikan sekalipun di benua Tianxuan tidak akan mampu menciptakan nyala api tak terbatas yang menutupi langit dan matahari dan memiliki kekuatan yang hampir menghancurkan dunia. Nomor 1 di dunia, nomor 7 di dunia, dan Xiao Yun semuanya tumbuh dalam keluarga penjaga di tingkat tertinggi alam iblis ilusi. Pengetahuan dan pengetahuan mereka jauh lebih unggul daripada orang biasa. Ketika dihadapkan dengan api yang menutupi langit, mereka semua kaget hingga hampir kehilangan akal, belum lagi yang lainnya. Langit tak berujung sepenuhnya terpantul dalam warna merah. Api yang menutupi langit ini tidak bertahan lama, karena bagi tentara Phoenix Ilahi yang rapuh itu, hanya sesaat saja sudah cukup untuk alam gagak emas yang menakutkan ini. 10 napas kemudian, udara yang sangat luas menderu, dan nyala api yang mengerikan dengan cepat padam. Tapi tidak ada satupun wajah kusam di Blue Wind Imperial City yang berbalik, dan bahkan ekspresi yang lebih ngeri muncul di ekspresi dan pupil mereka. Telinganya mulai pulih dari ketuliannya, dan Xiao Yun mendengar suara gemetar yang terus keluar dari tenggorokannya. Tanah luas di depan Blue Wind Imperial City berubah menjadi kehampaan yang mengerikan. Segala sesuatu dalam radius 70 mil telah menghilang, pepohonan layu, bangunan runtuh, bukit pasir tinggi dan rendah, berserakan puing-puing, tumpukan mayat, aliran darah, semuanya lenyap. Pasukan Divine Phoenix yang besar, yang berjumlah ratusan ribu dan bergerak seperti gelombang laut yang marah, juga lenyap sepenuhnya. Itu adalah penghilangan, bukan kematian yang kejam. Karena di dunia kosong, tidak ada mayat, tidak ada armor yang rusak, tidak ada sedikit pun darah, semuanya telah hilang sama sekali, bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Tanah tenggelam lebih dari 10 kaki, dan seluruh tanah sepanjang 70 mil itu datar seperti cermin, warnanya sangat pucat, kecuali pucatnya, tidak ada warna beraneka ragam yang bisa dibedakan dengan mata telanjang. Di atas langit, warna merah mulai memudar, namun semua awan yang semula tersebar di langit menghilang, bahkan tidak ada pecahan awan kecil pun yang dapat ditemukan. Ini bukan membunuh, bukan menghancurkan, tapi mengubah seluruh 70 mil dunia menjadi kosong. Yun Ce telah menjadi satu-satunya keberadaan di dunia ini. Di dunia yang menjadi sunyi, Yun Ce perlahan menurunkan tangannya. Saat api yang menutupi langit padam, energi kekerasan di matanya perlahan tenggelam. Melihat tanah yang benar-benar kosong di bawah, wajahnya tampak tenang. Perlahan, dia menoleh dan melihat ke barat daya, disitulah Divine Phoenix Empire berada. Menghancurkan pasukan Phoenix Ilahi ini, hanyalah permulaan. Dia adalah orang yang harus membalas kebenciannya, belum lagi kebencian yang menghancurkan negara dan surga. Bersambung.